Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, bertatap muka di salah satu rumah Allah yang mulia, di Masjid Al-Manar Gelundengan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal solih kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membacakan faidah dari surah An-Nisa ayat yang ke-49, di mana ayat ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang dua pemahaman atau terkandung padanya dua maksud. Yang pertama tentang larangan menganggap diri kita suci atau bersih. Yang kedua, ayat ini melarang memuji berlebihan, apalagi memuji seseorang yang tidak ada padanya untuk layak dipuji. Banyak hadis-hadis yang mengancam perbuatan memuji orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, kepada orang-orang yang menganggap dirinya bersih. Balillahu yuzakki may yasha, sebenarnya Allah itu membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan ayat ini, An-Nisa 49, orang-orang Yahudi mereka mengatakan anak-anak kita telah meninggal dunia dan mereka mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Mereka pasti akan memberi syafaat kepada kita dan akan membersihkan dosa-dosa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ungkapan mereka ini, Allah pun menurunkan ayat ini. Ayat ini, An-Nisa 49. Dan masih ada beberapa riwayat yang hampir sama dengan riwayat tadi. Kemudian yang kedua, tentang larangan dan celaan terhadap perbuatan memuji dan menyanjung orang lain. Dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahsuwa fi wujuhil maddahin at-turab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menaburkan tanah atau pasir pada wajah orang-orang yang suka memuji atau tukang memuji. Begitu juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yusni ala rajulin. Nabi mendengar ada seseorang memuji orang lain. Faqala waihak, celakalah kamu, qata'ta unuqa sahibak, kamu telah memotong leher temanmu. Sumaqal in kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul ahsabuhu kadza wa la yuzakki 'ala Allah ahadan. Solusinya, ketika seseorang diharuskan memuji orang lain, menyanjung temannya, maka katakanlah ahsabahu kadza wa kadza, aku menduganya demikian. Wala yuzakki 'ala Allahi ahad, karena ia tidak dapat membersihkan seseorang terhadap Allah. Artinya hanya Allah yang tahu tentang hakikat seseorang, apakah dia itu suci atau tidak. Maka kita hanya bisa menduga-duga saja dan berhusnudzon begitu saja
dari fakta yang kita lihat. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, Allah akan jadikan orang itu faham terhadap agama. Wa inna hadzal mal hulwun, ya, sesungguhnya harta itu hulwun, khadir, manis lagi hijau. Fama ya'khudhuhu bihaqqi yubarak lahu fih. Barang siapa yang mendapatkan harta, mengambil bagian harta dengan cara yang benar, akan diberkahi. Wa iyyakum wal madah wat tamaduh fa innahu dzabha. Jauhilah oleh kalian at-tamaduh, saling memuji, sebab hal itu adalah azab, penyembelihan. Maka kaum muslimin, dari sini kita memahami bahwasannya kita dilarang saling memuji di antara saudara-saudari kita, sebab itu bisa menjadikan hati saudara kita terganggu atau terkontaminasi. Maka terkadang ya, di antara kita itu ada yang kalau nggak dipuji itu tidak semangat dalam beramal. Ada juga yang tidak suka dipuji. Artinya banyak berbagai karakter dalam kehidupan kita. Maka Islam sangat memperhatikan kebersihan hati. Maka hendaknya kita betul-betul menjaga kebersihan hati. Jangan sampai kita itu terkontaminasi oleh penyakit-penyakit hati. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya hanya Allah yang tahu siapa yang betul-betul ya orang itu bersih dan suci hatinya. Maka kita hanya bisa berhusnudzon semata. Dan kita harus sering melakukan muhasabah, mengoreksi diri kita sendiri-sendiri, ya, melihat pada diri kita, dan kita akan menyadari bahwasanya kita itu penuh dengan kekurangan-kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Selama bapak dan ibu, saudara-saudariku hidup di dunia, tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kesempurnaan hanya akan diberikan kepada hamba kelak di akhirat atau di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menjaga hati kita dan istiqomah di atas jalan muhasabah dan tazkiyatun nafas. Nanti kita sebutkan yang dulu pernah kita sampaikan, 10 perkara yang dapat membersihkan hati kita. Maka kaum muslimin, ada pesan indah dari sahabat Abu Hurairah dalam hadis Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih mauquf. Yubshiru ahadukum al-qadha fi a'yuni akhihi wa yansa al-jadal awil jada' fi aini nafsi. Rawahu Al-Bukhari dalam kitab ya Adabul Mufrad, derajatnya sahih mauquf. Salah seorang dari kalian yubshiru, melihat al-qadha, ya. Al-qadha itu kotoran kecil atau ya apa itu? Ketek ya, apa? Ya. Ketek ya.
Bila seseorang dapat melihat kotoran kecil di mata temannya atau ketek di mata temannya, tapi dia tidak bisa melihat ya kayu besar di depan matanya. Nah, ini sudah menjadi peribahasa. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tidak tampak, tidak kelihatan. Artinya banyak orang itu keblinger. Keblinger itu artinya dia memandang dirinya tuh wah, hebat, suci, bersih, berilmu dan sebagainya. Sedangkan melihat orang lain itu kecil. Apa dia? Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara yang bisa merusak kebersihan hati. Maka Rasul dalam hadis ya yang sahih sebagian menghasankan salasun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', sifat pelit yang dipelihara, tamak dan kikir yang dipelihara, wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan seseorang itu ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Maka hati-hati, terus dikontrol ya jiwa kita, nafsu kita, sebab nafsu itu kasyarik akhwan atau khawan. Nafsu itu seperti relasi kita yang suka berkhianat. Kalau engkau tidak ya mengontrol, dia akan pergi kabur membawa lari hartamu. Nah, jadi masya Allah ya, Bapak dan Ibu, nafsu diibaratkan seperti sekutu dalam bisnis, relasi dalam dagang. Kalau tidak kita kontrol, dia akan pergi membawa modal kita, bangkrut nanti kita. Maka terus jangan ikuti hawa nafsu. Lantas ketika ada orang memuji jenengan, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia dalam hadis Al-Baihaqi yang sahih dalam kitab ya Syu'abul Iman. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dipuji oleh orang lain, beliau mengatakan, Allahumma anta a'lamu minni binafsi, ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada aku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum, dan aku lebih mengetahui tentang siapa diriku daripada orang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun, ya Allah, jadikanlah diriku ya lebih baik ya. Jadikanlah diriku lebih baik mimma yadhunnun, dari apa yang mereka kira, yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosaku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksaku dengan perkataan mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, kita lebih tahu tentang kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita, aib-aib kita, itu kita lebih tahu. Orang lain kan cuma taunya bapak itu baik, soleh, ya ahlu ta'ah, penggaweannya di masjid, gak tahu neko-neko. Tapi yang lebih tahu tentang Anda ya diri Anda. Maka kalau ada orang yang memuji, yang Anda merasa koyoke gak pantas ini, ya sudah Anda doa seperti tadi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, kita menjadi lebih baik dari yang mereka kira, yang mereka sangka. Kalau memang tidak tepat ya semoga Allah mengampuni dosa kita, kan begitu. Nah, yang terakhir,
ada 10 ya kiat yang disampaikan oleh ulama agar kita bisa membersihkan hati kita. Kita akan ringkas saja dari 10 perkara itu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat ya. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya dalam diri kita ada 2 perkara yang terus akan berperang ya, sampai kita menghadap Allah. Allah berfirman dengan bersumpah menggunakan makhluk-makhluknya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, baru setelah Allah bersumpah demi matahari dan cahayanya di pagi hari ya, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya ya, dan malam apabila menutupinya, dan langit ya, serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha. Lantas Allah menyebutkan tujuan sumpah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dia, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 2 jalan, yaitu fujuraha, kefasikan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Nah, ini pasti akan terus ada ya, terus bergejolak, berperang, gontok-gontokan, caruk ya, lagi ngetren sekarang ya, caruk antara kebaikan dengan keburukan. Berita yang lagi hangat itu ya di Madura. Semoga tidak ada di sini ya. Sudah gak zamannya seperti itu ya. Kita sudah pinter-pinter kok. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin, Allah bersumpah berkali-kali itu menunjukkan pentingnya perkara yang ingin Allah sampaikan, yaitu tentang ya, jiwa. Bahwasanya dalam diri kita akan ada itu. Karena kita punya 3 nafsu. 1 nafsu mutmainnah, ini yang terbaik, yang terpuji. Yang kedua lawamah, yang selalu mencela. Ini kadang terpuji, kadang tercela, tergantung ya. Nafsu lawamah itu bagi orang beriman itu baik. Misalnya bapak sholat duha 2 rakaat, itu nanti nafsu akan mencela. Sholat duha kok cuma 2 rakaat, mbok yo ditambah ya, pasti begitu. Ketika Anda sedekah sedikit, itu nafsunya mencela. Mosok duwe ya akeh sedekah kursak mene, gak isin ta ya, seperti ya. Mosok gak eling mati to awakmu. Itu nafsu ngomong kayak gitu. Dan sebaliknya, terkadang dia tercela ketika ada orang mendem atau judi, dia ngomong, buktikan kalau kamu itu laki-laki, mosok kurang tesak botol, tambah. Nah begitu, itu nafsu ya, nafsu. Kadang baik, kadang buruk. Itu. Yang ketiga ini yang tercela, ammaratum bisu, nafsu yang selalu mendorong kepada keburukan. Dan kita akan selalu ada di antara 3 ini. Ketika Anda tenang di majelis ilmu, semangat, senang mendengarkan ilmu, semangat berbakti sama orang tua, semangat berbagi dengan saudara,
muslim muslimah, seneng zikir, seneng maca Quran, itu nafsu mutmainnah. Nah, dan kadang kita begitu. Terkadang moro-moro sebaliknya. Nah, itulah kehidupan kita, nggak lepas dari itu. Nah, maka terus berjihad, mujahadatun nafas, kita berjihad melawan hawa nafsu. Apa saja 10 kaidah untuk mensucikan jiwa kita? Yang pertama, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid, mengesahkan Allah satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita berdoa kepadanya, kita berkorban untuknya. Itu satu-satunya. Mengingat tujuan kita diciptakan ya untuk ini, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ya, tujuan Allah mengutus nabi dan rasul ya untuk ini, mewujudkan tauhid di muka bumi ini. Berikutnya kita percepat. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah. Nyuwun donga dumateng Gusti Allah. Ad-du'a miftahu kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Doa itu senjata bagi orang beriman. Kenapa kita harus pateng dan rajin berdoa? Karena kita menyadari hati kita itu di antara dua jemari Allah. Setiap saat ya, berbolak-balik, berubah-ubah, terombang-ambing hati kita itu. Maka jangan pernah merasa aman ya, wah tenang Ustaz, aku tonggone masjid pasti aman. Belum tentu. Jangankan tonggone masjid, dulu di zaman terdahulu ada muadzin tukang adzan, seorang pemuda bertahun-tahun jadi muadzin. Akhirnya gara-gara syahwat ya, dia ketika naik ke atas menara untuk adzan, melihat tetangga masjid yang Nasrani, ternyata anaknya sangat cantik menurut dia. Akhirnya dia turun ya, lalu mengungkapkan isi hatinya dan ingin menikah dengan gadis Nasrani itu. Dengan syarat, kata orang tuanya, ya wis gak apa-apa, syaratnya awakmu kudu murtad, kudu melu agamane bojomu, yakni beragama Nasrani. Ya gak apa-apa wis, demi cintaku kepadanya. Akhirnya menikahlah dia secara Nasrani atau Kristen. Pas malam pertama ketika naik ke atas loteng, anak ini terpeleset, jatuh, mati. Nah, bayangkan, tukang adzan bertahun-tahun, akhirnya apa? Murtad, lalu mati. Jadi gak ada jaminan. Apalagi yang jauh dari masjid, dalam artian gak tahu sapa nang masjid, gak tahu jamaah nang masjid, gak tahu ngaji bareng kancane, gak pernah datang ke majelis-majelis ilmu ya. Temannya juga gak tepat, ini juga lebih rawan lagi, lebih bahaya lagi. Kenapa kita banyak berdoa? Selain itu tadi, karena kita sadar yang bisa membersihkan hati kita hanya Allah. Di An-Nisa yang kita bahas ya, ayat 49 tadi, gimana bunyinya? Balillahu yuzaki mayasya. Allah lah yang membersihkan jiwa mayasya, siapa yang dia kehendaki. Maka di sini yang menguasai jiwa kita ya Allah. Maka mintalah kepada sang penguasa jiwa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang doa bisa kita panjatkan yang Nabi riwayatkan, seperti yang dulu juga pernah kita sampaikan, Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, sucikanlah jiwa, ya. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang dapat menyucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang menguasai jiwa, wa maulaha, dan yang menjaga jiwa. Nah, jadi perbanyak berdoa yang kedua. Yang ketiga, berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebab Quran itu syifa, penyembuh. Ya. Segala penyakit hati bisa sembuh dengan Al-Quran. Bisa sembuh dengan Al-Quran. Allah yang menegaskan akan hal itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 164, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman, id ba'sa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu 'alaihim ayatihi, yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan as-sunnah kepada mereka. Hikmah di sini bermakna sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dulunya mereka itu dalam sesat, keadaan sesat. Maka dari sini Quran itu kunci untuk membersihkan hati. Seandainya Bapak belas orang ngerti maknane Quran, nanging jenengan pewateng maos Al-Quran, itu sudah luar biasa, bisa membersihkan hati. Bisa membersihkan hati. Apalagi kalau paham, Masya Allah. Enggak paham saja, Anda rajin baca Quran, itu berpengaruh, memberikan pengaruh yang luar biasa, dampak yang didapatkan. Monggo, nanti praktekkan wes. Bendinten maca Quran, senajan boten faham maknanipun, Anda akan merasakan beda. Dada terasa lapang, legowo, jembar, pikiran menjadi jernih, fokus, ya. Yakin, hakul yakin, isto. Kalau Anda, Ustadz, aku sepadang moco, tapi kok sumpek hatiku, berarti ada yang salah dengan diri Anda, bukan Qurannya yang salah. Anda yang gak beres ini. Ya. Maka minta sama Allah. Hasan al-Basri mengatakan, carilah hati Anda dalam sholat dan membaca Al-Quran. Kalau Anda membaca Quran kok belum merasakan perubahan, berarti hati Anda itu mati. Maka minta hati yang baru kepada Allah. Jadi bukan Quran yang bermasalah, tapi hati Anda yang rusak itu. Ya, hati Anda yang sudah mati, sehingga tidak merespon dengan stimulus yang diberikan oleh ayat-ayat Allah. Monggo. Bukankah sering kita dengarkan tombo ati iku limo warnane, wong kang soleh kumpulono, salat wengi lakonono, maca Quran sak maknane, angen-angen sak maknane. Masya Allah. Napa malih? Dzikir wengi ingkang suwe. Kata pujian karena itu kaum muslimin. Masya Allah ya. Nah, dalam surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wasyifa. Hai orang, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, wasyifa, dan penyembuh.
bukan obat, penyembuh. Penyembuh. Lima fis sudur, bagi apa yang ada di dalam dada itu hati-hati kita. Wahudan, petunjuk, warahmah, dan rahmat lil mukminin, bagi orang yang beriman. Yang keempat, kalau ingin hati Anda itu bersih, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi sebagai teladan, uswah. Uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadikan sunnah Nabi sebagai panutan. Bahkan ulama mengatakan, kalau seandainya menggaruk kepala itu ada ya berdasarkan sunnah, maka lakukan. Artinya kalau bisa ngukur endas pun berdasarkan dalil, kalau bisa sampai seperti itu. Saking semangatnya ulama dalam ya mengajak umat untuk mengamalkan sunnah. Sekecil apapun, termasuk sunnah makan, minum, sunnah tidur, sunnah memakai baju, melepas baju, sunnah ketika bersin, wahing, itu moco apa wae. Kemudian adab-adab sampai sunnah atau adab-adab berhubungan badan, itu bagaimana menyambut anak, bagaimana sunnahnya. Ketika ada undangan manten, bagaimana sunnah itu diamalkan itu. Jangan disepelekan itu. Jangan disepelekan. Bahkan ketika melihat buah mengeluarkan putiknya, itu ada sunnahnya, ada doanya itu. Sampai seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, yakinlah kaum muslimin, selama Anda mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi itu dokternya dokter, ya, Nabi itu dokter hati, ya. Maka dengan mengikuti dokternya dokter, ya, tabibnya tabib, ya, sensenya sensei, maka Anda akan mendapatkan kebersihan jiwa, kebersihan hati. Yakini itu, yakin. Karena sunnah itu, ya, membawa kepada petunjuk dan hidayah. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikuti sudah, gak usah ragu. Ya. Ibaratnya Nabi itu kan dokternya dokter, lalu beliau yang ngasih resep sama kita. Nah, sunnah itu ibarat resepnya itu. Ya. Resepnya itu ya sunnah itu. Maka lihat, semua ada resepnya di situ. Ya, resepnya ada. Insya Allah ya. Yang kelima, membersihkan penyakit hati sebelum menghiasinya dengan keindahan-keindahan. Artinya, sebelum kita menghiasi diri dengan ya, akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk kita buang dulu, diamputasi, terus putus, ya, putus. Baru setelah itu Anda hiasi dengan akhlak yang baik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita enggak mengamputasi atau memutus rantai atau mata rantai maksiat, Anda enggak akan pernah sembuh itu. Betul. Walaupun Anda baca resep dan sebagainya, ben bengi maca hadis, ngapal nih hadis, maca Quran, ngapal nih Quran, tapi besok baleni meneh maksiat yang sama, jangan harap. Jangan harap. Ibaratnya Anda malamnya dicuci baju dengan ringsu, dengan deterjen, hilang nodanya. Besok dimasukkan ke comberan lagi, kepecahan lagi. Malam cuci lagi, besok masukkan lagi. Gak mau meninggalkan itu, bagaimana mau bersih? Gak bisa. Maka putus semuanya. Semua yang mengajak kepada maksiat sudah tinggalkan. Kalau
selama ini Anda muhasabah, Anda koreksi, Anda kontrol. Aku kok sering maksiat, kira-kira apa penyebabnya? Oh, tibane koncoku sih gak bener iki. Ya sudah, putus, temannya putus. Jangan berteman lagi dengan teman yang buruk. Karena kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu menarik. Nah, perhatikan ini ya, teman itu menarik. As-sahib sahib. Nah, kemudian lihat lagi. Teman sudah, kok sih gak beres sih, maksiat ya. Oh ini aku kakek delok YouTube iki. Ya. YouTube sih gak beres iki. Ya sudah, mulai sekarang situsnya jangan dibuka lagi. Di off kan, dihapus. Ojo HP ini di gua ya. Nanti Anda malah bingung, gak bisa nelpon orang tua ya. Gak bisa bisnis nanti. HP ini gak salah. Sing salah itu sing nyekel HP ku mau. HP seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan dengan bijak untuk dakwah, konten-konten Islam, mengingatkan, kajian, bagus. Tapi kalau untuk ya sebaliknya, naudzubillah. Nah, maka putus sudah itu. Itu ron itu ya, ron. Noda-noda hitam yang akan terus ada. Yang keenam, banyak mengingat kematian. Ngeke-ngeke eling mati, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ya, itu penting kaum muslimin. Kalau hati Anda mulai keras, mulai kotor, datang ke makam, di sana ada sunnahnya, sunnah masuk kuburan, kemudian jangan menginjak kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Lalu Anda ya, setelah mendoakan penghuni kubur, Anda merenung, mengingat ini loh rumah masa depan kita. Setelah ini kita akan menjadi tulang belulang, ya, akan menjadi tanah, ya. Nama kita mulai dilupakan, ya. Kecantikan kita mulai pudar, terus begitu tingkat. Nanti setelah pada titik puncaknya, baru Anda akan merasakan betul bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Tadi sudah kita singgung ya. Sebab teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Bapak gak usah beli, mendekat itu sudah ketularan harum. Kadang diolesi, ini harum, coba dioleskan. Oh iya. Coba yang lain, oh ini juga harum, tulis lagi. Nah, gitu. Sedangkan teman yang buruk seperti orang yang membuat pandai besi, ya, ububan, ya, bau apek. Kemudian kalau nggak gitu, kadang mawane meletik, kadang sarungnya bolong. Coba lihat sarung zaman dulu, saya punya mbah, sarungnya ngepir pak itu. Sarungnya ngepir terus bolong-bolong bekasnya rokok. Masih ingat ya, sarung dulu kan begitu Pak ya. Ngepir sarungnya. Begitu bolong-bolong Pak. Nah, saya juga punya teman. Tadi ngobrol sama saya, duduk dekat saya, tak pegang pahanya. Piye kabari? Tak lihat, loh. Ternyata celananya bolong-bolong. Bekas kena rokok pisan. Masya Allah ya. Nah, itu ya. Untung nggak kobong ya, bolong kan lumayan ya, tapi tetap aja. Kemudian yang kedelapan ya, menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Nah, ini jadi gotul basor, tundukkan mata. Kalau pakai internet ya, itu gunakan dengan bijak. Ingat ini ada hisapnya kan begitu kan ya. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai menggunakan handphone untuk dosa. Yang kesembilan, ya, kita percepat, berhati-hati dengan sifat ujub. Yang terakhir yaitu mengenal jiwa, sifat-sifat jiwa, tentang jiwa mutmainnah, lawamah, ammarah bisu, dan ini ada pembahasan khusus. Itu kaum muslimin kalau ingin
hati kita bersih dan selamat, terutama di zaman fitnah. Alhamdulillah rampung. Yang akan datang kita akan bahas tentang kedustaan orang-orang ahli kitab terhadap Allah. Mendustakan berdusta atas nama Rasul aja dosa besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama Nabi, ambil tempatnya di neraka. Bagaimana berdusta atas nama Allah? Itu akan kita bahas insyaallah. Tapi kalau nggak salah yang akan datang itu di rumah jamaah ya, ba'da isya ya, kan akhir bulan nih. Nah, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Oh iya. Oh itu jamnya nggak cocok ternyata ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelambatan. Sekarang jam 7:09. Oh iya.